warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Ketua BANPE DKI, Bapak Nur Faki, teman-teman anggota, Pak Fatkuri, Bu Yosi, saya sendiri, terus juga teman-teman kesekretariatan yang bersedia hadir pada siang ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya. Akhirnya kita bisa Zoom juga nih Pak Ketua. Mohon maaf saya sedikit mendesak karena mengingat sudah tanggal 5 ya untuk persiapan kegiatan kita yang sedianya akan diadakan tanggal 14 ya, tanggal 14 April hari Jumat. Itu waktu dan rundown acaranya pun saya masih belum paham nih gitu ya. Jadi memang berharap pada pertemuan kali ini hal-hal yang sifatnya harus dibicarakan, terutama juga tentang dua kegiatan dijadikan satu. Sejujurnya yang saya pahami kemarin hasil terakhir itu kan pembinaan dengan ini ya Pak ya, dengan verbal ya. Dan itu 3 hari dijadikan 1 hari. Terkait surat-surat dan laporan, mungkin kenapa saya minta diadakan rapat kali ini, karena kemarin juga sempat sedikit bicara dengan Pak Lukas. Pak Lukas juga bertanya siapa yang ini ya, yang akan membuat persuratan, laporan, dan lain sebagainya. Karena memang sejujurnya saya baru juga di BAN Provinsi, polanya, terus juga untuk tanggung jawab permasalahan ini, saya pikir harus di-clearkan sekarang dan diputuskan siapa yang akan melaksanakan gitu loh, Boci. Kalau untuk progres, mungkin saya urus satu-satu ya untuk progres persiapan tanggal 14 itu kan Pak lebih kepada teknis bukbernya yang sudah saya lakukan ya dengan Bu Oci, koordinasi dengan Bu Ses. Terima kasih karena banyak membantu saya, termasuk masalah konsumsinya. Akhirnya orang BPMP ada yang rekanan ya, mungkin rekanan BPMP ada yang bersedia sehingga bisa menekan biaya. Itu sudah ada, terus juga cenderamata buat pembina yang sudah berjalan, sudah saya share juga. Yang belum itu kan karena tadi ada pembahasan terkait apakah kita akan menambah hadiah untuk ketua BAN P ketua BAN SM sekaligus pembina kita yang akan bukan perpisahan ya, pelepasan gitu ya, karena mungkin beliau tidak akan menjadi pembina kita lagi. Ini kan juga harus dibicarakan. Jadi mungkin langsung aja kali ya Pak ya, termasuk yang tadi saya share di grup, izin tadi di mana ya dokumen. Saya pakai tab nih, yang tadi ditayangkan di WhatsApp itu loh. Aduh, sebentar Pak. Keren, pakai tab malah. Iya, saya nggak taruh di ini nih, agak-agak kagok malah karena jarang digunakan. Yang saya share di WA group terkait penugasan siapa saja yang laporan sih sebenarnya Bu Oci. Atau mau karena kan laporan itu kan termasuk di dalamnya ada jadwal ya Pak ya. Jadwalnya sendiri kan saya belum tahu. Mungkin di sini saya berharap ada kepastian gitu loh Pak, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap penyusunan jadwal. Karena kan ini ada 2 kegiatan ya, apakah itu nanti akan dibuat yang real jadwalnya, atau sesuai kegiatan yang real, atau memang akan dibuat 3 hari, seperti itu sih Pak Paki. Enaknya gimana ya, sebentar saya itu dulu. Sudah mungkin saya jelaskan kali Bu ya. Iya. Ya, dipersilakan Pak Paki. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Sekretaris BAN SM Provinsi DKI Jakarta, Bu Yosi, Pak Fatkuri, Bu Nas, Prof. Supadi lagi sibuk kalau ngeliat agendanya, Mas Ade, Mbak Dinda, Mas Bayu, dan Mas Rian. Alhamdulillah kita menyempatkan diri bisa bersilaturahim sekaligus membahas rencana kegiatan ke depan yang akan kita lakukan. Gitu. Namun sebelumnya saya perlu sampaikan pertemuan terdahulu sebenarnya kita sudah bahas, Bu Nas. Gitu. Pak Fatkuri juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan rencana 2 kegiatan, yaitu pengelolaan akreditasi, ya, pembinaan pengelolaan akreditasi, dan perval. Nah, itu ada di RUK, ya, Bapak dan Ibu, itu ada di RUK, sehingga pembiayaannya dibiayai di RUK. Lalu apa yang dibiayai? Hanya ada 2, yaitu anggota yang akan hadir bersama pendampingnya, bisa tim IT atau tim ahli di kegiatan, sebenarnya bunyinya pengelolaan akreditasi, bukan pembinaan. Nah, di dalam situ sekaligus dimanfaatkan untuk pembinaan. Yang kedua, perval. Perval juga demikian. Perval itu di RUK yang muncul biaya hanya pembina dan tim IT atau tim ahli. Jadi masing-masing satu paket, satu pasang itu berdua. Gitu ya Pak Fat ya, berdua gitu. Nah, lain-lainnya tidak ada pembiayaan gitu. Ya, sehingga yang kemarin saya sampaikan ke Bu Nas, coba direncanakan karena kita mau bukber, apa kebutuhannya. Ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara langsung. Nah, nanti Pak Lukas yang akan meng-SPJ-kan uang yang digunakan untuk kepentingan kita, bukber dan lain-lainnya, termasuk kemarin mau buat karikatur, kemudian nanti ada bingkisan dan lain-lainnya itu. Jadi Bu Nas nggak usah galau. Tadi saya tangkap rada galau gimana mempertanggungjawabkannya. Ah, itu urusannya Pak Lukas, urusannya Pak Lukas Bu gitu. Nah, Oke. Jadi itu semua kaitannya laporan tuh ya Pak? ya, jadi paling mungkin gini, nanti begitu Pak Lukas menyerahkan uang kepada Bu Yosi, kemudian Bu Yosi berkolaborasi dengan Bu Nas, kan ini Bu Nas yang belanjakan, ini Bu Yosi yang belanjakan gitu ya. Nanti pengeluaran fisik realnya hanya laporan biasa aja. Ini loh Pak Lukas kemarin duitnya dipakai ini. Kan begitu ya sederhananya Pak Fat ya. Sederhananya. Dan nanti mengatur pertanggungjawaban keuangannya nanti Pak Lukas gitu. Gitu ya Bu ya, biar Ibu Iya, tenang. Ibu tenang dulu gitu. Itu iya, iya. kaitannya dengan keuangan. Karena di RUK nggak bunyi itu. Kalau di RUK bunyi mah aman itu. Nanti ada pajak dan lain-lainnya ada bunyi di situ. Itu kaitannya Kalau dengan waktunya Pak, pengeluaran. Gimana? waktunya 3 hari, 3 Nah, hari. ini saya juga jelaskan juga. Hmm. Nah, kenapa kegiatan ini kita jadikan satu? Ini dalam rangka efektivitas waktu yang kita manfaatkan bersama Pak Tony selaku pembina kita. Provinsi lain itu juga padat ngantri gitu. Awalnya saya sampaikan ke Pak Tony waktu saya minta arahan untuk kegiatan tanggal 4 sampai 6 itu secara administrasi agenda pengelolaan akreditasi. 14 sampai 16 perval gitu. Nampaknya 4 sampai 6 itu sudah ada plot di provinsi lain kan gitu ya Pak Fat ya. Makanya beliau menyampaikan ke Pak Fatkuri kita dibagi tanggal 31 sampai dengan 2 gitu. Nah, itu pun secara teknis ini adalah dalam rangka memudahkan supaya beliau hadir dalam satu kegiatan tapi mencakup keseluruhannya gitu ya. Nah, kemudian nanti agenda kegiatannya apa? Ini agenda kegiatan teknis terkait dengan pertanggungjawaban. Nah, nanti kami yang akan menyusun, Bu,
hari pertama itu apa, hari kedua Oh apa, ya, hari berarti ketiga apa. Pak Paki ya? Ya bukan saya, Eh, nanti saya dengan Bu Yosi dan dengan tim IT ada Mas Ade itu, oh gitu, ya ya kan, dengan Pak siap-siap. Lukas. Termasuk dengan perval. Nah, perval itu kita punya 100 sekolah madrasah. Nanti waktu di dokumen itu kan 3 hari. Nah, nanti kita bagi. Itu karena untuk kaitan dengan pertanggungjawaban. Walaupun teknis pelaksanaannya cukup dengan bahkan setengah hari atau 1 hari gitu ya Pak Fad ya. Ya, itu tentang pelaksanaannya, Bu. Nah, jadi besok tanggal 10 juga tadi saya dapat informasi dari Mas Diki, Itjen Kemendikbud akan turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan kegiatan tahun 2022. Jadi ya seperti ini Bu, kaitannya dengan pertanggungjawaban. Saya kemarin sudah sampaikan sama Mas Ade, dulu juga tahun 2022 verbal itu 3 hari, ceritanya 3 hari, kan efektif dilaksanakan 1 hari ya Mas Ade ya. Nah, saya sampaikan Mas Ade nanti dibagi. Jadi contoh sekarang juga demikian. Nanti ada 100, hari pertama berapa sekolah, hari kedua berapa sekolah, hari ketiga berapa sekolah, plus terakhir kesimpulan laporan hasil verbal gitu. Iya. Ada berita acaranya, begitu Bu. Nah nanti daftar hadir kita juga 3 hari. Daftar hadir kita 3 hari, secara administrasi itu harus terpenuhi. Nanti notulen juga teman-teman di sekretariat di bawah komandonya Bu Sekretaris nanti juga membuat notulen hari pertama apa bunyinya, hari kedua bunyinya apa. Nah, ini yang nanti dipilah-pilah. Itu kaitannya dengan pelaporan. Nanti mohon masukan teman-teman supaya lebih efektif. Nah, tinggal yang secara teknis Bunas ibaratnya jadi maknya kita gitu loh. Oh besok itu mangannya kayak apa gitu loh. Ya kan bukbernya kayak apa gitu ya. Walaupun nggak dirinci kan tadi saya dengar, oh besok makannya prasmanan Pak Fatpuri katanya. Nah, Mantap. mantap. Nah, itu Bunas sama Bu Oci Iya sih. yang ngopenin kita. Apa ini menunya ini? Menunya Sampai rahasia katanya Pak. Rahasia yang penting enak. Gitu Bu Nas kira-kira iya, gambarannya ya. kita Jadi saya perlu sebenarnya betul. yang galau sih Pak. Jadi wah Ya, kalau nanti saya diminta mudah-mudahan laporan sudah yang nggak mana nih gitu ya galau. karena Nah, Sudah lega ya Bu? udah lega. Lega? Ini Pak ya, Fatih menyatakannya sangat jelas. Jadi jadi saya tidak menyiapkan yang bentuknya administrasi sama sekali ya. Saya ya nggak tidak usah. Tapi siap. nanti setelah Bu Yosi nanti dikasih uang sama Pak Lukas, kan di-sharing sama Ibu tuh mana yang Ibu belanjakan, mana Bu Oci belanjakan. Nah nanti buktinya kumpulin, kasih Pak Lukas ini loh Pak duitmu kemarin, udah selesai udah. Gitu aja. Nah, nanti baru tim sekretariat bersama tim IT dan kita menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan yang sesungguhnya selama 3 hari itu. Dan sebenarnya kegiatan kita bukan pembinaan ya, pengelolaan tadi ya Pak Fatih. Ya, pengelolaan. Di RUK itu bunyinya pengelolaan gitu ya. Nah, kemudian perval gitu ya. Lalu ada juga spanduk. Nah, spanduk itu biasanya Mas Adi, Mas Bayu itu udah paham itu bunyinya kayak apa, desain standarnya kayak apa gitu. Tetap di spanduk juga 3 hari. Nah, cuman barangkali ini supaya mengingatkan kita semua bahwa ganti baju kayaknya Pak Faturi ya. Jangan cuma satu baju ya. Boleh, boleh. Mungkin Kenapa Pak? sesi sore dan sesi malam dan bajunya beda ya. Jadi gini Bu, nanti Foto kan malam juga foto, nanti. kita foto Bu. Iya. Nah, kalau foto 1 hari sama terus nanti kan sekretariat milah-milahnya mana foto hari pertama, foto hari keduanya kan susah Bu. Nah ini yang harus dibicarakan kan ya Pak ya. Nah iya ini makanya kita bahas di sini gitu. Yang penting Jadi jangan sampai nggak bawa baju. gitu ya. Jadi misalnya sekarang baju putih polos begini kayak Pak Fatpuri. Nanti foto lagi pakai jaket. Terus nanti ganti lagi habis maghrib misalnya habis buka ganti batik-batik ya foto lagi gitu. Itulah kira-kira itu yang bisa saya sampaikan.
mohon diberikan masukan supaya kegiatan kita dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nas. Ya, baik, terima kasih Pak Paki. Bu, Alhamdulillah saya sekalian apa tuh? sebelum Iya, lanjutan. Nah, ini yang tadi awal saya sampaikan, menurut informasi dari Mas Ade kan ada masih banyak sekolah yang belum menyelesaikan pengisian dia dan ajuan Iya. akreditasi. Nah, ya, Ini sekolah yang tahap 1, Pak, bukan? Atau tahap bukan. Untuk tahap 1 mah sudah aman, Pak. sudah aman, kan? Sudah aman. Karena kemarin kita udah geber di Februari supaya tuntas itu. Kalau nggak gitu kemarin kita juga akan kelabakan itu April. Ini Alhamdulillahnya yang sudah. nanti setelah Lebaran, kan? Betul, Juli. setelah Lebaran. Nah, jadi itu data dari Mas Ade ada 17 sekolah yang belum mengajukan akreditasi dan 34 sekolah yang belum melakukan pengisian. Saya share suratnya aja ya yang tadi draft saya buat. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan. Ya, jadi tadi saya bersama Bu Yosi menyusun surat ini yang nanti setelah kita rapat selesai, kita akan kirim ke Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Wilayah Kemenak DKI, seluruh suku dinas pendidikan, dan seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-DKI. Ini datanya. Ya. Ini kita kan sudah pernah menyampaikan surat nih pas tanggal 6 yang suruh ngisi-ngisi yang jumlahnya 1.155 dulu itu. Nah, ini maka kita laporkan, kita sampaikan dari 1.155 sasaran masih ada 17 yang belum mengajukan dan ada 34 yang belum menyelesaikan. Nah, yang kedua berdasarkan Permendikbud nomor 13 tahun 2018 kan dinyatakan bahwa satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN SM paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir. Yang kedua, ada surat edaran BAN SM di tahun 2022 menyatakan sekolah madrasah yang tidak melengkapi persyaratan sampai batas waktu yang ditentukan oleh BAN SM provinsi dan tidak melakukan pengajuan reakreditasi, maka sertifikat akreditasinya tidak akan diperpanjang. Nah, ini artinya kadaluarsa itu. Ini kemarin di DKI alhamdulillah cuma ada 2 kalau enggak 3 sekolah dan ternyata mereka tutup gitu, tinggal 1 yang memang tidak atau mendapatkan kadaluarsa. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak Ibu mengingatkan kembali kepada sekolah madrasah yang tercantum pada poin 1 ini, supaya segera menyelesaikan ajuan akreditasi dan mengisi dia di Sispena, linknya kita tunjukkan lagi, paling lambat 5 Mei, ini hasil diskusi dengan tim IT, disepakati 5 Mei. Nah, apabila diperlukan bantuan secara teknis, nanti tim IT siap membantu. Walaupun selama ini juga sudah dibantu. Begitu kira-kira gambarannya isi surat, nanti kita tembuskan kepada Ketua BAN SM. Nah, ini daftar sekolahnya Bapak Ibu. Ya, ini yang 17 sekolah. Ya, 17 sekolah yang belum melakukan ajuan. Yang kadaluarsa ada 2, yang otomasi 1 tahun, 2 tahun, 2021, 2022, ini ada 1, yang TT, ya. Nah, kemudian ini yang kedua, ini yang sudah melakukan ajuan, tapi dianya belum tuntas. Ini dianya belum tuntas, ini ada 34. Ini barangkali yang surat ini nanti yang akan kita kirim ke Dinas Pendidikan, ke Kemenak, ke nanti di seluruh grup, seluruh komunitas yang bisa mempercepat informasi ini, para Korwas, Pokjawas, asesor kita ya semuanya lewat MKKS. Kemudian apalagi tuh yang di ini Kim ya. Kalau di madrasah Kim ya Bu ya? Iya. Kayak gitu.
itulah barangkali tambahan informasinya, dan mudah-mudahan nanti setelah rapat selesai ini kita udah share yang supaya mempercepat apa yang disampaikan oleh Mas Ade, karena kok masih banyak ya Pak, tahun lalu nggak sebaik segini gitu ya Mas Ade ya. Tahun lalu cepet Bu, gesit gitu, gercep mereka gitu loh. Kita bantu, kita bimbing cepet gitu. Padahal lebih banyak, ternyata tahun ini mungkin karena ada puasa, ada lebaran ya Bu ya. Jadi fokusnya kebelah. Itu Dan Bu yang Nas. masih banyak Pak yang berprinsip nggak usah ngisi diperpanjang ternyata gitu. Makanya kemarin tuh Pak Ade ya, yang madrasah terakhir itu saya kejar pengawasnya, saya tanya karena soalnya kita nggak ada di daftar nama, terus mungkin mau dapat otomasi ya. Alhamdulillah sih bisa dijelaskan. Kan waktu surat yang pertama di Februari kan 1155 itu ada nama-nama mereka udah. Nggak ada yang namanya sama Pak, padahal NPSN-nya beda gitu. Ini kasus yang terjadi di madrasah. Pokoknya kalau yang 1155 itu kan akan mendapatkan sertifikat, baik melalui visitasi maupun melalui perpanjangan. Kan gitu ya Mas Ade ya? Nah, tapi syaratnya melakukan ajuan akreditasi dengan mengupload 3 dokumen itu, dan berikutnya mengisi data isian akreditasi, nilai level sekolah, ngupload dokumen. Nah itu kalau itu nggak dilakukan ya nggak dapat gitu lah. Begitu Bu Nas, kira-kira gambarannya Pak Faturi yang bisa saya sampaikan. Bu Yosi, silakan dilanjut Bu Nas. Mudah-mudahan sudah clear, jelas. Ya, alhamdulillah Pak, kalau sudah seperti ini jelas ya, ada penekanan, juga ada apa yang harus dilakukan sudah tahu ya, untuk terkait seperti jadwal dan lain sebagainya kan berarti sudah ada yang punya tugas masing-masing. Saya nanti tidak akan bertanya lagi ataupun jangan tanya ke saya, berarti kan seperti itu ya. Mungkin kalau untuk bukber ya sudah dipesan, dan tadi seperti saya tanya saya bilang ya sudah tidak ada masalah. Mungkin di sini kan terkait yang sempat saya tanyakan tadi pagi, keamanan masalah pemberian tambahan kepada pembina kita juga sudah ditanggapi oleh Pak Fatkuri ya, dan Bu Oci juga sudah menanggapi, dan artian kita juga tidak akan memberikan sesuatu yang tidak aman lah, menambah sesuatu tapi itu tidak aman dalam hal mitigasi risiko itu sendiri, seperti itu. Jadi tetap akan ditambah, cuma nominalnya tidak besar ya. Mungkin di sini ada yang mau menambahkan, Bu Oci atau Pak Lukas, karena kemarin sempat berkomunikasi dengan Pak Lukas, saya paham sih artinya kenapa saya ajukan ini juga mungkin untuk membantu kerja Pak Lukas juga, karena memang mungkin miskom di sini saya berpikir semua laporan itu harus melalui saya sebagai PIC ya. Jadi saya agak panik Pak, jujur aja, bukan panik sih, kaget juga, saya terkaget-kaget kalau semuanya kayak gini. Saya sendiri belum tahu nih, ini yang saya pahami awalnya kan pembinaan. Pengelolaan itu berbeda dengan pembinaan, karena memang Pak Paki pun sempat mengutarakan pembinaan itu berbeda ya dengan pengelolaan pembinaan. Kalau nggak salah dalam 1 tahun apa 1 semester harus ada 6 ya Pak, kalau nggak salah 4 atau 6 kali sempat tersebut seperti itu. Nah ini terima kasih Pak Paki sudah memperjelas. Mungkin saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin menanggapi ataupun memberikan masukan terkait ini semua, termasuk mungkin di sini karena saya orang baru ya, maksudnya belum paham artinya pola-pola kerjanya, apakah alur itu harus seperti apa, termasuk laporan ya, mungkin bisa ditanggapi gitu. Silakan mungkin Pak Fatkuri atau Bu Yosi. Pak Ade. Oh ya Bu Yosi, silakan. Ya. Bu Yosi kok Assalamualaikum warahmatullahi gelap ya. Bu Yosi gelap. Iya, ini mohon maaf, ini posisi menentukan prestasi sepertinya. Apa sengaja biar enggak? Saya ini lagi di ruangan BPMP, jadi saya menyingkir dari teman-teman ini karena rame ya. Mohon izin, yang saya hormati Ketua BAN SM Provinsi DKI Jakarta, Bapak Nur Fakih, Bapak Ibu anggota, alhamdulillah di sini sudah ada Pak Asri dan Bu Nas, Pak Supadi nih yang belum bergabung ya kayaknya. Dan juga
tentu saja teman-teman tim sekretariat yang saya cintai dan saya banggakan, mohon izin Bu Nat dan Pak Paki dan teman-teman. Jadi tadi alhamdulillah sih sudah dijelaskan semua ya sama Pak Nurtati ya, Bapak Ibu ya, terkait 2 kegiatan yang kemudian kita jadikan satu, tapi nanti pertanggungjawabannya tetap masing-masing. Dan alhamdulillah insya Allah saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman tim sekretariat terkait nanti pelaporannya bagaimana gitu Bu Nas. Jadi insya Allah nggak masalah ya, nanti tinggal kami seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Paki, kami nanti mencoba membuatkan susunan Surat acaranya lah tugas gitu, ini ya. jadwal begitu ya, menyesuaikan begitu untuk 3 hari. Kemudian alhamdulillah teman-teman tim sekretariat mungkin karena sudah terbiasa juga ya tahun-tahun lalu ya Pak Paki ya, sehingga sudah paham ya terkait hal ini. Tadi juga sudah koordinasi. Kemudian untuk administrasi insya Allah sudah disiapkan juga, Bu Nas sudah proses persiapan ya, disiapkan oleh teman-teman sekretariat. Kemudian juga yang mungkin saya perlu tambahkan ini Pak Ketua dan Bapak Ibu, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan terkait jangan lupa bawa baju ganti untuk foto 3 hari. Sesungguhnya butuhnya 6 hari Pak. Iya, itu Karena kita ada ada kegiatan lagi kan yang tanggal 31 sampai 2 April. Bapak Puri harus Itu bawa harus ada baju dokumentasi namstel juga. Bapak Puri. Nanti dikira mau boyongan. Atau bawa jaket yang berbeda. Iya. Karena tadi juga sudah kami sempat bicarakan di tim sekretariat ini dan saling mengingatkan kita. Mas Bayu juga Bu Yosi nanti fotonya loh untuk yang kegiatan pengelolaan akreditasi. Oh iya gitu ya, nanti saya sampaikan ke teman-teman. Nah ini alhamdulillah sudah saya sampaikan, jadi mohon nanti disiapkan ya Bapak Ibu ya. Jadi berapa Untuk style? sesi foto kita nih, sibuk dengan sesi foto sepertinya. Kemudian apalagi ya, insya Allah nanti Berapa kalau style, untuk Bu Uci, jadinya? kegiatan sudah koordinasi juga Iya, kita ya Bu Nas ya. Insya Allah untuk konsumsi insya Allah aman, tenang saja nanti bukber kita mudah-mudahan. Yang pasti makan ya. Iya, yang penting makan aman semuanya insya Allah ya. Dan paling PR kita berburu bingkisan ya Bu Nas ya nanti ya. Iya, buat teman-teman. Iya, mungkin itu saja ya kalau dari saya. Insya Allah kami tim sekretariat siap membantu ya teman-teman, ini sudah ya nanti. Mohon maaf. Jadi mohon maaf. Iya, wes lanjut. Jadi insya Allah untuk kegiatan tanggal 14-16 pun juga yang untuk pengelolaan akreditasi, insya Allah kami upayakan mempersiapkan administrasinya begitu. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau mungkin masih ada yang kurang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mohon kasih. maaf Bu ini Uci. tadi ada teman ngajak ngobrol. Ya. Tak kira ngajak Makan buka siang. duluan. Jadi tadi bajunya nggak cuma 2 apa Paki ya? Iya. Lebih dari 2 gitu kan. Terus juga ini Bu, mohon izin berarti kan saya nanti dalam teknis hari Ibu mah Jumat baju itu bisa sama Bu atau enggak jas, kerudungnya ganti-ganti. ya kerudungnya aja ya. Kalau blazer kan bisa hitam, bisa kemana aja. Baik, terima kasih Bu Ses atas masukannya. Mungkin sekedar mengingatkan juga pada saat hari H itu kan hari Jumat itu berarti nanti ada pengarah gaya ya. Artinya kapan itu harus ada. Nah maksud saya di situ juga mohon diingatkan Bu Oci, apakah nanti harus dibuatkan siapa yang bertanggung jawab. Tapi Mas Bayu ya tadi ya, Iya, yang Mas Bayu lah nanti yang ngatur. yang ngatur. Berarti kan saya benar-benar tidak akan membuat satu susunan Enggak, ataupun ngalir aja Bu, lagi posisi santai. ya siap. Gitu. Nanti malah sepaneng nggak jadi buka gitu. Iya, ya udah buka duluan pas jam 12 ya. Ya mungkin terima kasih Bu Oci. Ada pertambahan Pak Fatkuri yang pengalaman mungkin di Ban Pusat ya, karena memang mohon maaf ya jadi saya gangguin gitu ya. Saya tanyain juga terkait dengan apa hadiah kepada kepala ban pembina kita gitu kan, khawatir memang tiba-tiba juga saya teringat Rakornas gitu ya, masalah pemberian hadiah ini. Jadi memang saya langsung
WA Bu Oci awalnya kan, Bu Oci kok saya tiba-tiba kepikiran ya, nanti gimana nih seperti itu ya. Artinya saya yakin kalau Pak Lukas itu siap Pak laporan, artinya pengalamannya nggak bisa diragukan lagi gitu. Cuma mungkin apakah ada efek ke kita semua seperti itu. Monggo Pak Faturi mungkin akan memberikan masukan. Baik, terima kasih Bu Nasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Ketua BNSM Provinsi DKI Pak Fakih, Ibu Yosi selaku Sekretaris, Bu Nasma selaku PIC kegiatan verbal dan pengelolaan ya program akreditasi atau pembinaan tadi sebutannya begitu. Dan teman-teman tim IT sekretariat yang saya banggakan, sebetulnya tadi sudah disampaikan secara komplit oleh Pak Ketua ya. Tapi mungkin saya sedikit saja barangkali memberikan tambahan-tambahan yang barangkali ini juga menjadi informasi buat kita semua. Pertama, soal pemberian hadiah tadi yang sudah disinggung oleh Bu Nasma dan juga sudah kita bahas di grup ya. Memang sebetulnya kalau saya bicara pengalaman, pemberian hadiah yang sifatnya luxury ya, atau barang mewah gitu, atau mungkin kalau barang yang punya brand lah ya, branded seperti itu istilahnya, anak-anak sekarang menyebutnya seperti itu. Itu menurut saya secara pribadi memang agak mengkhawatirkan ya. Sebetulnya jauh sebelum isu soal mitigasi risiko itu menjadi program prioritas BNSM tahun ini ya. Pernah sebetulnya ada pengalaman beberapa provinsi ya yang memberikan barang seperti itu yang memang nilainya lumayan besar seperti itu. Dan itu diterima barang tersebut, tetapi kemudian tidak dimiliki secara pribadi atau tidak dikonsumsi secara pribadi, malah dimasukkan ke dalam lemari gratifikasi. Jadi di BNSM itu sebelum kemarin ruangannya dibongkar itu ada lemari khusus ya untuk menampung benda-benda berharga ya yang nilainya lumayan besar, yang itu merupakan pemberian dari provinsi ya. Dan itu apakah selesai di lemari? Tidak. Itu biasanya masuk dalam agenda rapat pleno BNSM. Saya akan contohkan misalnya ada satu provinsi yang memberikan, saya tidak tahu apakah ini dulu anggota atau non anggota seperti itu. Yang jelas ada salah satu provinsi yang dulu pernah memberikan jam tangan ya. Jam tangan bukan Rolex ya, tetapi jam tangan ini cukup bermerek dan cukup punya harga gitu ya. Jam tangan itu saya kira sekarang masih ada di lemari gratifikasi itu, dan itu sempat menjadi problem juga. Dan saya perlu sampaikan juga ada konsekuensi rupanya dari jam tangan yang diberikan itu. Si pemberi rupanya akhirnya tidak lama di BNSM provinsi gitu. Saya tidak akan menyebutkan siapa begitu, tapi saya cukup kenal juga soalnya. Gitu. Dan saya kira mungkin yang dulu pernah berinteraksi juga cukup kenal. Gitu. Nggak lama ya, jadi nggak lama setelah itu yang bersangkutan memang akhirnya tidak lama mengabdi di BNSM provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada satu provinsi juga yang menghadiahi jas ya, untuk pembina gitu. Jas ini juga sempat mencuat di dalam rapat pleno BNSM gitu ya. Karena kan jas bukan hanya satu tapi juga dua dan ada nilainya juga seperti itu. Nah, ini sempat menjadi perdebatan apakah yang seperti ini bisa diterima atau tidak begitu, waktu itu versinya anggota begitu ya. Tetapi dalam perjalanannya hal seperti ini tidak dilanjutkan pembahasannya begitu. Artinya mungkin dianggap biasa, tapi menurut saya itu kan kejadian ini sudah lama ya, kira-kira 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Itu jauh sebelum ada komitmen dari kementerian untuk melakukan program mitigasi risiko. Nah, tahun ini kebetulan ya
yang saya ikuti dari kegiatan Rakornas di Surabaya secara daring saya kemarin waktu pembukaan itu, kan kebetulan ngundang Bu Irjen, Bu Catherine. Bu Catherine ini, saya kira Pak Fakih juga tahu, beliau itu ex pejabat KPK, ya. Sebelum menjadi staf ahli, beliau itu lama di KPK, ya. Dan kebetulan pasca 2018 kemudian beliau ditugaskan di Kementerian Pendidikan untuk menjadi staf ahli, kemudian 2 tahun kemudian menjadi Irjen sekarang ini. Dan beliau datang sebagai narasumber dalam rangka untuk ya ini membawa misi atau mengkampanyekan program mitigasi risiko ini karena bahkan kalau menurut paparannya Bu Erjen kan jelas ya, yang namanya makan minum aja waktu itu kan menjadi persoalan gitu ya, apalagi hal-hal yang lebih dari itu ya. Jadi mohon maaf ini mungkin saya juga perlu sampaikan kepada Ibu Sekretaris barangkali yang punya inisiatif ini. Saya menyambut baik Ibu inisiatif ini ya, tetapi tidak ada salahnya saya mengingatkan bahwa hal-hal yang baik ini kan tidak selalu dibenarkan juga gitu ya. Jadi meskipun tujuannya baik, saya sangat memahami ini, tapi mari kita hati-hati gitu ya. Mari kita jaga marwah lembaga kita juga. Kita ingin memang perjalanannya nanti ke depan memang lancar dan tidak ada masalah di kemudian hari gitu. Apalagi kan tema Rakornas tahun ini memang betul-betul firm, sangat tegas ya, untuk soal mitigasi risiko ini, dan mitigasi risiko ini salah satunya adalah hal-hal seperti ini. Baik dari asesor dengan sekolah, asesor dengan kita selaku anggota, atau kita dengan pembina dan seterusnya. Itu relasi yang tidak bisa kita hindari dan dalam derajat tertentu bisa membuat hal-hal yang kemudian tidak kita harapkan. Ya, kalaupun misalnya kita pengen memberikan apresiasi sebagai semacam kenang-kenangan, memang kalau hanya sebatas karikatur ya kayaknya memang garing lah bahasanya, anak gaul begitu ya. Ya monggo, kalau misalnya mau ditambahkan apa yang sekira-kiranya pantas dan tidak menimbulkan masalah, itu saja barangkali mungkin terkait dengan pemberian untuk kenang-kenangan ya sifatnya untuk pembina kita. Kemudian yang kedua, saya mungkin perlu sampaikan kepada Bu Nasma. Jadi sekarang udah lega ya Bu ya. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan panjang lebar. Jadi nggak usah panik ya. Fakih, Bu Nasma ini tampaknya semalam nggak bisa tidur ini. Iya. Jadi alhamdulillah dengan penjelasan Pak Ketua yang sangat komplit ya dari A sampai Z. Belum ngantuk itu mikirin itu. Iya. Pakai apa? Betul. Saya bingung Alhamdulillah 6 hari gitu. Pak Ketua sudah memberikan penjelasan yang sangat gamblang, sangat lengkap ya. Sebetulnya saya juga sudah menginformasikan ini ya ke Ibu Nasma karena Bu Nasma kebetulan telepon begitu, nanyakan soal ini gitu ya. Saya juga berikan penjelasan itu. Ya mudah-mudahan penjelasan tadi sudah clear ya, tidak ada masalah. Jadi kita punya teman-teman staf yang juga sudah sangat ahli, Bu Nasma, sudah punya pengalaman lah ya membuat hal-hal seperti ini, program-program seperti ini, laporan-laporan seperti ini. Jadi Bu Nasma nggak perlu risau ya. Bu Nasma cukup ya barangkali ikut mau atau monggo gitu kan. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, barangkali mungkin kita juga perlu perlu tahu juga kira-kira hari Jumat itu mulai kita jam berapa gitu ya di rundown-nya gitu rencananya. Apakah menjelang buka jam 4 atau jam 1 atau setengah 2 gitu, atau seperti apa gitu. Itu yang saya perlu informasi rencana untuk verbal kita nanti gitu ya. Karena ini saya kebetulan tanggal 14 itu kan hari terakhir saya ada tugas di Bogor, tugas rutin. Mudah-mudahan saya bisa hadir on time. Saya akan usahakan hadir on time. Tapi kalaupun tidak, mungkin saya nggak telat gitu. Jadi mungkin nanti mohon bisa diinformasikan schedule-nya kita akan mulai jam berapa, apakah jam 4 sore atau jam setengah 2 atau jam 1 misalnya, atau seperti apa, nanti mohon bisa diinformasikan. Saya kira kalau 100 sekolah ini kan ya saya kira Pak Fakih, Mas Ade sangat pengalaman ya. Gampang gitu ya.
100 sekolah itu inilah. Dan kebetulan saya tahu lah Pak Tony juga tidak akan terlalu lama-lama gitu ya. Pak Tony yang hadir insya Allah dan tidak akan terlalu lama-lama gitu. Yang penting nanti mungkin perlu diatur ini Pak Ketua, soal tadi disebut soal notulensi kan. Jadi nanti perlu dibedakan antara notulensi program pembinaan dan notulensi verbal barangkali. Mungkin nanti bahasa sederhananya perlu dibisikkan ke Pak Pembina agar menyampaikan arahan atau hal-hal atau poin-poin yang terkait dengan pembinaan BAN P ke depan seperti apa. Itu yang nanti akan menjadi porsi dari program pengelolaan atau pembinaan, sehingga notulennya akan sedikit berbeda dengan notulen yang ada di verbal. Kalau verbal kan jelas ya, yang kita catat kan pasti sekolah-sekolah yang berdasarkan hasil verifikasi itu penilaiannya masih meragukan asesornya gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu, misalnya gap asesor 1, asesor 2 yang tinggi, kemudian sekolah yang tidak lengkap foto sarpasnya, atau sekolah yang TT, apakah nanti di merger, dibina, atau ditutup, itu kan akan menjadi bagian dari poin-poin yang nanti masuk dalam notulen verifikasi. Tetapi notulen untuk pembinaan kan tentunya akan berbeda. Barangkali nanti ini mungkin bisa kita kondisikan seperti itu. Nah, saya tidak mengomentari soal baju, mohon maaf ini Bu Yosi, Bu Nasma. Saya kira saya ngikut aja ya. Kalau kostum mungkin saya akan bawa 2 lah, kalau misalnya ini sambil pakai jaket itu kan nanti bisa ini ya. Itu, dan sebagai penutup barangkali mungkin saya juga perlu tahu progres pelaporan hasil visitasi dari teman-teman asesor tahap 1 seperti apa. Mungkin kalau tidak Pak Ketua, Mas Ade mungkin bisa ikut menginformasikan ke saya ya. Karena progres laporan ini kan menjadi bahan kita nanti Bu Nasma untuk melakukan verifikasi, untuk validasi ya kan. Kalau progres laporannya belum jelas, laporannya belum terkumpul sesuai dengan deadline, maka validasi tidak bisa dilaksanakan. Dari validasi itu nanti tahap berikutnya adalah verifikasi. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik. Terima kasih Pak Fat atas masukan dan tambahan informasinya. Mungkin Pak Ade mau langsung menanggapi? Sebelum Mas Ade, barangkali saya perlu sampaikan, Bu Nas. Enggak Pak. Jadi hari ini teman-teman asesor itu dalam proses pelaporan hasil visitasi. Paling terlambat tanggal 8. 8 ya. Ya, saya yakin Pak Fatkuri, Bu Nas juga menyimak di grup asesor informasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris, dan juga saya tegaskan kemarin, kurang 4 hari lagi loh Bapak Ibu, gitu, selalu mengingatkan. Kemudian sesuai dengan agenda, nanti tanggal 10 dan 11 itu adalah validasi hasil visitasi oleh asesor. Dan insya Allah asesor-asesor kita juga tanggung jawab, dan kita selalu ingatkan, mudah-mudahan juga tidak masalah gitu. Setelah itu nanti Mas Adi ngecek, ya, dicek tanggal 10-11 itu. Kadang-kadang ada yang lupa submit, enggak, aku sudah verbal validasi tapi kok belum ngirim gitu. Ada juga yang langsung dikirim lewat WA, jangan WA, langsung kirim ke link gitu. Jadi insya Allah nanti Mas Adi, Mas Bayu selalu memonitor kaitannya dengan laporan-laporan ini. Termasuk laporan yang hasil visitasi, nanti Mas Adi cek ya, kali-kali ada yang kelupaan apa yang diupload apa, isinya apa gitu, ya kan? Karena ada beberapa sekolah, ya. Karena pernah kejadian laporan sekolah lain yang diupload di sekolah lain ketuker gitu. Jadi masih ada waktu untuk saling mengingatkan. Nah, untuk tanggal 14 itu sebaiknya kita lebih awal saja ngumpul dulu untuk membahas bahan-bahan yang akan kita lakukan verbal gitu ya, teman-teman. Nanti Jam berapa Pak? Ya jam 9 kali ya, kalau jam 8 masih kepagian ya.
Jam 9 kita kumpul karena itu hari Jumat ya. Ya kan? Iya. Nah, sambil saya belum dapat kabar nih dari Mbak Devi siapa yang akan mendampingi Pak Tony, karena kemarin saya komunikasi sama Mbak Devi masih nyari pendamping gitu ya. Pendampingnya siapa dari tim IT atau tim ahli yang akan ditugaskan menemani Pak Tony ke DKI. Nah, nanti saya juga akan sampaikan atau komunikasi dengan Pak Tony jam berapa beliau akan hadir, ya, akan hadir. Kalau Pak Patkuri ada kegiatan, ya nanti bisa menyesuaikan lah, gitu ya. Ya, mungkin paginya saya nggak bisa. Nggak apa-apa. Pak Ketua. Jadi Setelah Jumatan barangkali. yang bisa aja dulu kita sambil membagi-bagi. Kemudian yang terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Patkuri terkait dengan mau nambahin hadiah apa dan lain-lain gitu. Ini sebenarnya ide awalnya kan justru dari Pak Patkuri, ya kan? Waktu menyampaikan bahwa Pak Tony mau habis loh masanya, masa ya garing gitu kan, sehingga ada ide-ide di samping ada karikatur ya. Karikatur juga kan waktu itu belum muncul idenya apa. Kemudian Bu Nas menyampaikan gimana kalau karikatur ya, monggo yang terbaik saja, tetapi semua jadi nyaman, prinsipnya nyaman gitu. Nah, saya dengan Bu Oci juga lagi mikir hadiah apa ya yang mampu kita berikan, tapi juga aman, nyaman, tapi juga manfaat gitu. Apakah sebatas baju batik, apakah sebatas tas geblok gitu kan. Nah, ini yang kemarin sempat terpikir ya, yang belum kita realisasi gitu ya. Nah, terus apakah nyaman atau tidak nyaman, apalagi kemudian Bu Nas terpikir mitigasi resiko dan seterusnya. Rakornas Pak. Iya, tapi kalau kata orang Jawa, ngono ya ngono ning aja ngono kan gitu ya Pak Patkuri ya. Betul. Ya, kalau ya masa iyao gitu ya. Bahasa Jawanya masa iyao gitu loh. Sehingga saya bersama Bu Yosi ngobrol dengan Pak Lukas gitu. Saya sampaikan bukan karena Pak Tony pembina ya, tapi Pak ini ketua Ban SM yang di April itu selesai infonya kan gitu ya Pak Tony, Pak Patkuri ya. Ya. Tetapi karena beliau juga pembina kita, ya masa iya sih kita di DKI nggak memikirkan gitu ibaratnya. Walaupun untuk memikirkan ini kita mikir gitu kan, memikirkan tapi mikir gitu. Nah jadi kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan, cindera mata, paling tidak memberikan motivasi kepada kita semua gitu loh. Ya, seperti kata-kata mutiara yang diusulkan Pak Patkuri kan, bukan semata-mata perpisahan gitu kan. Nah itu sehingga kemarin saya sampaikan ke Bu Nas, udah Bu Nas yang untuk tambahan biarkan saya dengan Bu Yosi dan Pak Lukas yang mikirin deh itu. Kalau mikir itu nggak usah dilontarin ke grup untuk diskusi panjang cerita, kali lebarnya rada ribet gitu ya kan. Nah, saya kemarin terpikir seperti itu dengan Bu Yosi, apakah mau beli baju batik atau mau beli tas geblok gitu kan, yang masih terjangkau lah ya, terjangkau yang bisa dimanfaatin. Itu sih Pak Patkuri ya. Jadi tidak semata-mata inisiatif kita mau ini enggak, justru kita menangkap apa ya situasi ya, menangkap situasi, kondisi dan juga gambaran yang pernah Pak Patkuri sampaikan sehingga muncullah ide seperti ini. Ini menjadi bahan pembahasan karena Bu Nas kepikiran gitu kan. Kalau Bu Nas nggak kepikiran ya udah jalan aja tuh sebenarnya. Kepikiran semua disuruh bikin laporan Pak. Bu Nas nggak bisa tidur. Gara-gara Pak Lukas itu. Masa suruh bikin laporan urusannya Pak Lukas itu. Itulah kira-kira gambarannya. Tengah malam bangunin saya sahur loh. Laporan saya harus bikin kacau juga 6 hari, 1 hari gitu kan. Oke, silakan Mas Ade terkait dengan data-data dan persiapan kita perpal Mas Ade. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mempersingkat ya Pak, mungkin terkait progres dari
sekolah yang divisitasi tahap 1 ini, Pak. Sebanyak 8 asesor sudah menyelesaikan pengisian. Jadi asesor 1, asesor 2, dan nilai kelompok itu sudah. Itu ada 8 sekolah yang sudah selesai. 8 sekolah ya, Mas? 8 sekolah yang sudah terisi asesor 1, asesor 2, tapi nilai kelompoknya belum, itu ada 20, Pak. Ya. Jadi ya kalau itu sih mungkin nggak terlalu lama ya, karena tinggal sedikit. Rekomendasinya dicek ya, Mas? Saya belum sempat ngecek, Pak. Belum sempat ngecek rekomendasi karena belum berwarna hijau, Pak. Rata-rata masih on progress. Jadi saya belum sempat. Paling nanti setelah ditutup ya, setelah tanggal 8 itu baru saya mulai narik data, mulai saya olah data untuk persiapan perval kan. Itu nanti hari Senin lah mungkin saya sampaikan ke grup terkait bahan untuk pervalnya, Pak. Ya. Jadi kemungkinan hari Senin bahan untuk perval sudah saya siapkan. Gitu. Karena 100 sekolah ya tadi yang Pak Faturi bilang nggak terlalu banyak lah, enteng kalau 100, Pak. Ya. Ya, tapi memang kalau lihat tren sekarang sih sementara ini yang gap perbedaan nilai ya, Pak, asesor 1A, asesor 2B itu ada kurang lebih 5 apa 4 itu. Tadi saya cek itu, Pak. Ya. Maksudnya 5 sekolah? Iya, yang asesor 1 menilai A, asesor 2 menilai B gitu, yang perbedaan peringkat gitu ya. Iya, yang perbedaan nilainya itu. Tapi yang lain-lain belum sempat saya cek. Baru sekilas aja sih. Itu Ya, baru tanggal 5, Mas. Iya, sementara yang sudah melaporkan ke link Google Drive itu baru 1 ya, baru 1. Jadi gini Bapak dan Ibu, Mas Ade ini di samping memantau laporannya para asesor melalui Sispena, juga ada kontrol ya. Kontrol yang teman-teman juga bisa ngelihat link yang dikirim Bu Yosi itu Mas Ade buat itu. Untuk ngontrol secara keseluruhan siapa yang sudah lengkap gitu, menyerahkan lewat Google Form, dan insya Allah bisa membackup, jadikan backupnya Mas Ade dan teman di tim IT termasuk Mas Bayu untuk ngontrol laporan dari para asesor. Dan insya Allah mereka saya ingatkan terus ya. Jadi mungkin habis sahur atau habis buka ingetin lagi. Tinggal 3 hari lagi gitu ya. Padahal memang batasnya tanggal 8 ya Mas Adi ya. Nanti tanggal 6 2 hari lagi gitu. Udah pasti tergopoh-gopoh kan gitu. Itulah kira-kira, jadi ini yang proses di bulan Maret April, dan insya Allah nanti di bulan Juli dan berikutnya polanya tidak seperti yang kemarin gitu. Tapi pola seperti tahun lalu. Jadi setelah 2 hari dia menyelesaikan visitasi, 3-4 hari dia menyelesaikan laporan, baru ada penugasan lagi. Jadi setelah masuk baru ada penugasan lagi. Itu lebih enteng. Kalau ini kan digabung ya. Berangkat dulu berurutan, terus baru di 1 minggu menyelesaikan laporan. Ya, ini karena situasi saja kita mengejar di bulan Maret April ini supaya selesai. Itu barangkali Bu Nas, Bu Yosi. Oh iya Pak, untuk pendamping kemungkinan Mas Fajar, Pak. Oh Mas Fajar, alhamdulillah. Baik. Kita tunggu surat tugasnya. Nah, sepertinya sudah tidak ada yang dibahas lagi ya Pak Fakih ya? Ya, mungkin dari saya sih sudah cukup. Nanti kalau perlu diskusi lagi ya kita telepon-teleponan aja. Iya. Teman-teman mau ngobrol berempat pakai video call juga lebih cepat ya Pak Fat ya. Iya, siap. Nggak usah pakai link Zoom lagi. Bu Baik, Nas mau ngobrol sama Bu Oci sama saya, ya udah bertiga video callan. Nanti tambah lagi dengan Pak Lukas video call, sama Pak Faturi video call, udah cepet tuh. Iya, video call grup ya. Iya, Terima kasih Pak Fakih dan teman-teman semua. Berarti teman-teman sekretariatan nggak ada yang nambahin ya? Yang mungkin ini jadi bisa kita akhiri. Mungkin sedikit saya simpulkan ya, masalah laporan sudah ada penanggung jawabnya. Tadi ada Pak Ketua, Pak Ade, dan Bu Yosi ya. Dan untuk semua persuratan sudah ditangani oleh tim kesekretariatan.
sehingga nanti hari Jumat kita mengalir saja datang, termasuk nanti yang ngurusin makan minum nih Bu Oci dan saya. Jadi tidak ada lagi kita rapat-rapat ya Pak ya, karena Ya iyalah, semuanya mau buka aja bolak-balik rapat. 6 harinya ini yang bikin deg-degan Pak gitu ya. Oke, terima kasih Pak Ketua atas penjelasannya yang mencerahkan dan menenangkan, karena berarti nanti malam saya bisa tidur tenang ya. Iya. Bapak Guru juga Yang diisi. penting mohon doanya tanggal 10 insya Allah Irjen akan datang. Yang dicek sih Pak Lukas sama tim IT. Info dari Mas Diki. Misalkan gini, bener nggak sih asesor itu berangkat visitasi sesuai dengan surat tugas? Surat tugasnya 2 hari. Karena ada di provinsi lain 2 hari nggak dikerjain 2 hari, kan gitu ya Pak Fad ya. Betul. Nah, itu kalau di DKI insya Allah kemarin aman ya Mas Ade ya, semua berjalan. Kemudian yang kedua, sudah dibayar belum honor asesornya gitu kan? Semuanya udah dibayar sama Pak Lukas gitu. Dan yang ketiga yang kemarin diingatkan juga kaitannya dengan verbal. Nah, verbal itu kan jadwalnya 3 hari gitu, ya kan? Nanti kita buat dengan notulen 3 hari, berita acaranya di akhir, kemudian daftar hadirnya 3 hari gitu. Dan insya Allah ini sudah diselesaikan Mas Adi sama Mas Bayu terkait dengan laporan tahun 2022. Bahkan saya tanyakan apakah ketua tahun 2022 perlu dihadirkan, nggak usah, cukup Pak Lukas selaku KPKK dan tim IT serta sekretariat saja gitu. Jadi saya hadir pun hanya menemani saja barangkali ya, karena yang diperiksa bukan yang lain-lain, tapi yang diperiksa adalah laporan keuangan dan laporan kegiatannya. Begitu barangkali. Terima kasih. Pak Lukas kayaknya mau bicara tadi. Mana Pak Lukas? Ini Pak Lukas. Tadi sudah unmute. Oh, tadi pamitan sama saya waktu mau mulai, Pak, nanti saya nggak bisa ngikut ya Pak, monitor aja katanya. Nguping aja katanya gitu. Nggak apa-apa, kita tinggal aja, sudah jam 2.15 menit. Nanti Bunas ada di mana nih? Di rumah Pak, pulang dulu Oh, tadi. kalau tak kira di Kemenak, kalau di Balik rumah mah lagi, udah aman. Masih harus masak masalahnya ya? balik lagi karena ini wifi lagi mati. Oh gitu. Terus mohon izin Bapak dan Ibu, surat yang tadi di-share oleh Bu Oci kita akan teruskan ya kepada Dinas, Kemenak, dan seluruh jajarannya. Siap. Jadi nanti kalau ini menyebar, kira-kira mana yang perlu diinfo lagi, Bunas, ke teman-teman pengawas yang tidak ada di... Kan Bunas tahu tuh misalnya, ini madrasah nih, pengawasannya siapa ini, langsung tembak aja nih pengawasannya, kirimin gitu biar lebih cepat. Beliau udah nggak ada madrasah ya Pak. Oke, terima kasih. Saya serahkan lagi ke Bunas. Baik, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, juga teman-teman sekretariatan, alhamdulillah selesai juga pertemuan kali ini ya, rapat kita. Semoga nanti berjalan 2 kegiatan yang dirangkum dalam 1 hari tanpa kendala, tanpa juga nanti ada masalah di kemudian hari. Terima kasih sekali lagi, sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, saya mohon maaf dari saya pribadi, mohon maaf kalau dadakan juga mengagetkan, mudah-mudahan dianggap penting, nggak dianggap penting ya penting juga sih sebenarnya ya Bapak Ibu. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kehidupan kita lancar ya. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Waalaikumsalam. tutup. Mas Bayu bareng-bareng aja live-nya. Ya, bareng-bareng Mas Bayu.